السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل المهاجرين في سبيل الله بترك ما نهاه ربنا جل وعلا، فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته ومن والاه الذي ألف ووحد وآخى بين المهاجرين والأنصار. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan beragam nikmat oleh Allah, dan nikmat terbesar adalah nikmat beriman sampai dengan di kesempatan ini. Karena itu kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan sifat istiqamah untuk menjaga iman ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah semoga di antara saudara-saudari kita dekat atau jauh yang belum beriman sampai dengan malam hari ini dilembutkan hatinya, dikuatkan jiwanya oleh Allah agar ia berkenan bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaku maksiat dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bertobat sehingga bisa kembali berada dalam jalur yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk memulai kembali kajian kita dengan tema yang baru, dengan nuansa yang baru, dan mudah-mudahan dengan semangat yang lebih kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh bagian dari DKM Al-Multazam, teman-teman satu saf, para penyelenggara dan juga jemaah sekalian. Dan saya lihat tadi ada saudaraku dari FPI yang tadi membuka jalan juga, dan Masya Allah suasana tidak mudah. Dari Jumat saya mendapat informasi ada gerimis, dan alhamdulillah mendekat ke maghrib mulai berhenti. Mudah-mudahan di situ ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah seputar hijrah dan istiqamah. Kita akan bahas dulu untuk mendudukan definisi hijrah dan apa itu istiqamah. Dari definisi ini nanti baru kemudian kita turunkan isyarat-isyarat dalam Al-Quran, bagaimana berhijrah yang benar, petunjuk dalam hadis, bagaimana cara berhijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan hijrah ini mengantarkan pada predikat yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Di orang-orang hijrah ini, itu pada akhirnya nanti goalnya, target terbesarnya adalah mendapatkan langsung predikat dari Allah yang lantas diabadikan dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran itu di ayat yang ke-110. Jadi yang tadinya jahiliyah berhijrah, bertransformasi, ujungnya kemudian disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian itu benar-benar, pakai kuntum, kana wa akhawatuha. Ya, kalau kana wa akhawatuha sudah masuk pada sebuah keterangan, ini menunjukkan sifat taukid namanya. Sesuatu yang menjamin kepastian dan kekuatan. Dikata Allah, saya pastikan, yang memberikan garansi Allah, bukan manusia.
Jadi kalau yang memberikan garansi manusia bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Anda diberikan garansi di sini Anda orang baik, tapi ketika pindah komplek ke tempat lain bahkan di wilayah yang sama, Anda pindah dari sini ke Cicahem, orang Cicahem belum tentu menyebut Anda baik. Pindah ke Soreang, orang Soreang belum tentu mengenal Anda. Jadi prediksi manusia, pandangan manusia boleh jadi bisa meragam, tak sama memberikan pandangan, tak serupa memberikan penilaian. Tapi kalau Allah sudah memberikan garansi, maka jangankan penduduk bumi, penduduk langit mengatakan ini yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu benar-benar, aku garansi, aku pastikan umat yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Dan khaira itu, saya bahas kemarin di Kelapa Gading, itu setidaknya memiliki 3 pengertian, paling minimal. Khair itu bisa menunjuk pada perilaku, sifat. Jadi yang tadinya kurang baik, berubah jadi baik. Itu menunjuk pada sifat. Yang kedua, contoh pertama sebelum kedua tadi, itu langsung dibuktikan dengan perilaku yang jahiliyah tadi. Bayangkan, tukang mabuk, preman, bertransformasi jadi da'i. So, kebayang tidak? Pezina berubah kemudian jadi ahli hadis. Anda bayangkan? Ada orang pembegal, setelah itu jadi da'i, ustaz, bahkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tobat mereka itu berubah dari yang tadinya di titik nadir paling buruk, tiba-tiba jadi orang yang terbaik yang bahkan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana khair yang pertama. Yang kedua, khair itu bisa berarti harta yang digunakan pada yang baik-baik. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk berinfak, kalimatnya keluarkan dari yang khair. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena itu berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majelis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat, maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal 1/3, gunakan pada yang baik-baik, harta. 3, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain. Kita sholat pahala 10. Ya, baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27. Ya, standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya, makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat, menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga.
Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan dua jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya salat. Salat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat ya di kedua ujung siang, zuhur, asar. Ya, sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah, pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang salat sendirian, dituliskan 10. Menghitung 10, bukan 1, 2, 3, 4, sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk. Belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak satu ke dua 500 tahun. Dua ke tiga 500 tahun. Tiga ke empat 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, satu ke dua 500. Dua ke tiga 500 tahun. Tiga ke empat 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kali ke 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan, itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10. Berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina daraja. Kalau salat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca. Setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun. Lumayan 10. Tutup. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair oleh apa? Khair oleh Nabi SAW. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran, pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa, Bu? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. 1, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan, dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta.
Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan, merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga, azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya gampang, menantu Nabi. Cerdas. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan? Jadi hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan goal yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya, apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah, disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah, itu disebutkan dengan intiqal, berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir, enggak pindah tapi berubah. Awas supaya nggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Bukan hijrah namanya itu, Cepi.
Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu? Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu kan. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, ini repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah, kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Kita lihat di keterangan Al-Imam Al-Bukhari. Saya kembalikan ke Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Mohon izin saya tuliskan ya. Dibuka di kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Iman. Jadi ada 97 pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap pembahasannya disebut dengan kitab namanya. Ya, jadi di dalam kitab ada kitab. Asalnya kitab itu banyak maknanya. Makna dasarnya sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna. Rapi, terukur, sistematis, maka disebut kitab. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku disusun dengan sistematis dari awal sampai dengan akhirnya. Jelas ya? Maka Al-Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan, saya menyusun setiap babnya dengan rapi, sistematis. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian saya masukkan hadisnya. Kalau perlu penjelasan, saya berikan penjelasan sedikit. Seperti inilah saya runtutkan dari awal sampai akhirnya. Maka beliau namakan setiap bab dalam pembahasannya dengan kitab. Dalam setiap kitab ini ada subbab lagi. Subnya disebut dengan bab. Masya Allah. Ini artinya pembahasannya banyak, luas, ya, komprehensif. Makanya kitabnya diberi Jami'. Nanti ada Al-Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Itu berbeda. Al-Jami' sesuatu yang masih luas, komprehensif, babnya banyak. Makanya beliau namakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ya. Kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini luas bahasannya. Masih bercampur banyak di situ. Dari mulai masalah iman sampai masalah sakit, masalah pemerintahan kitabul imarah, masalah fikihnya ada di situ. As-Sahih isinya saya pastikan, saya validasi benar. Musnad bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan komentar saya, bukan karya saya, tapi saya telusuri sampai terhubung kepada Nabi. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan segala perkara yang bisa saya temukan terkait dengan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Ada yang tak bisa diikuti, ada yang bisa diikuti. Ya, menikah dengan lebih daripada 4 istri nggak bisa diikuti, khusus bagi Nabi. Salat bisa diikuti, terbuka untuk kita. Jelas? Baik, kembalikan kemudian kepada babnya. Wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya turunkan di kitab saya. Nah, inilah kemudian diberi nama dengan kitab Al-Jami', disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari menunjuk kepada penulisnya. Tapi nama asal Al-Bukhari sesungguhnya nama daerah, bukan nama orang. Dari kata Bukhara, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan orang yang berasal dari Bukhara. Rumusnya tambahkan alif lam di depannya al, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda juga bisa katakan demikian. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda dari misalnya Cicalengka, Ana Asep
Al-Bandungi Al-Cicalengkai. Babnya bab yang kelima. Kemudian hadisnya nomor yang ke-11. Rawinya adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kitab Syarh disyarah oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi, posisi paling kiri sebelah atas di jilid yang pertama. Di situ Nabi definisikan kalimat hijrah. Awas, hati-hati. Babul muslim man salimal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, qala haddatsana, qala langsung ke rawi terakhir, an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari ujung sanadnya kepada Nabi dari Abdullah bin Amr ibn As, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada bapaknya atau kedua orang tuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu begini, sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini. Orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum. Hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi. Maka gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan gibah. Kalau ada orang bergibah menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip menunjukkan muslimnya belum baik. Ya, abi mah henteu ustaz, bagus. Terus sepertos itu tuh, bapak itu mah tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik, dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya, ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau sholat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat pahala salatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wazakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu.